Hai semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin bolu tape panggang, dan ini tuh resepnya gampang banget ya. Rasanya juga ini enak banget. Bisa banget dijadikan untuk ide jualan, ide suguhan saat acara-acara ataupun yang lainnya. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama, di sini aku sudah siapkan tape singkong yang udah matang. Ini ada sebanyak 250 gram ya. Dan untuk tapenya ini kita haluskan aja menggunakan garpu ataupun kalau mau di blender juga boleh. Dan kalau udah halus aku tambahkan juga 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml ya, dan aku juga tambahkan 2 saset susu kental manis putih, atau kalau mau ditimbang boleh pakai 80 gram. Lalu kalau udah masuk semuanya, ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Dan jika sudah tercampur merata seperti ini udah cukup ya. Dan mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan air yang sudah benar-benar panas, dan di sini aku mau melelehkan untuk margarinnya ya. Nah, untuk penggunaan margarin di sini bisa diganti dengan butter. Nah, untuk margarin yang aku gunakan di sini ada 120 gram. Dan kita cairkan aja sampai mencair seperti ini, tapi jangan sampai pecah ya. Dan diaduk aja sampai meleleh seperti ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah. Lalu di sini aku sudah siapkan telur. Ini ada 5 butir. Aku pakai telur utuh. Lalu di sini ada gula pasir sebanyak 150 gram. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP, boleh menggunakan TBM ataupun opalet ya, pilih salah satu. Dan aku juga pakai vanila cair. Kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bubuk ya. Ini kita mixer aja sampai mengembang bertahap dari speed yang terendah sampai maksimal ya. Kira-kira di sini aku mixernya itu sekitar 7 sampai 8 menit, tapi disesuaikan lagi dengan kecepatan mixer masing-masing karena tiap mixer itu kadang berbeda-beda. Nah, ini udah mengembang ya, adonannya sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Ini kita matikan dulu untuk mixernya. Dan selanjutnya kita masukkan untuk tape yang sudah dihaluskan tadi. Ini aku masukkan setengahnya dulu, lalu kita aduk menggunakan mixer, menggunakan speed yang paling kecil. Dan kita masukkan lagi untuk sisa tapenya dan kita aduk kembali. Dan kalau dirasa sudah tercampur merata, ini kita matikan dulu aja untuk mixernya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan untuk tepung terigunya ya. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku pakai 160 gram ya, atau setara dengan 16 sendok makan. Lalu ada 20 gram tepung maizena dan 25 gram susu bubuk. Ini kita aduk aja sampai tercampur merata menggunakan mixer kembali ya, menggunakan speed yang paling rendah aja. Ini aku agak aduk-aduk dulu biar tepungnya itu tidak berhamburan kemana-mana. Dan di sini aku masukkan aja untuk sisa tepung terigunya ya, karena tadi aku masukkannya itu setengahnya dulu. Dan kita aduk lagi menggunakan mixer. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini sebelum kita masukkan, kita aduk-aduk dulu biar tidak ada margarin yang mengendap. Kita masukkan aja langsung semuanya, dan di sini aku mau aduk kembali menggunakan mixer pakai speed terendah aja ya, atau kalau mau menggunakan spatula juga boleh-boleh saja.
Nah, ini ngemixernya jangan terlalu lama agar adonannya nanti tidak turun dan hasilnya jadi bantat. Jadi cukup sampai tercampur merata aja ya. Lalu ini kita aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan semua adonannya ini sudah benar-benar tercampur merata. Dan kalau sekiranya udah tercampur merata, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai loyang tulban ukuran 22 cm ya, dan sudah aku olesi menggunakan karlo. Dan untuk karlonya ini aku bikin sendiri ya, dari 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan tepung terigu. Jadi ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur merata jadi 1:1 ya. Dan diolesi merata aja ke dalam loyangnya. Dan kalau udah masuk semua adonannya, di sini aku mau ratakan aja menggunakan sumpit seperti ini biar pori-porinya itu nanti lebih halus dan untuk meminimalisir udara yang ada di dalamnya, atau bisa juga dihentak-hentakan dulu ya sebelum kita oven. Dan di sini juga aku mau berikan topping keju yang sudah diparut. Nah, untuk toppingnya tersendiri bisa diganti dengan yang lain ya, atau mau polosan juga nggak apa-apa, rasanya akan tetap enak. Dan aku juga tambahkan topping kacang almond slice. Kalian juga bisa tambahkan choco chip ataupun kismis ya, tapi disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dan ini udah cukup, ini sudah bisa kita oven. Nah, sebelumnya untuk ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit dengan api atas bawah di suhu 200 derajat. Lalu ini kita oven dan kita turunkan dulu suhunya dengan 165 derajat api atas bawah selama 35 menit ya. Atau bisa disesuaikan lagi dengan oven masing-masing karena tiap oven itu terkadang panasnya berbeda-beda. Dan ini kita oven aja bolunya sampai matang. Nah, ini bolunya sudah mulai matang ya, cuman emang bagian atasnya agak marakah gitu, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini kita keluarkan aja untuk bolu tapenya dan kita akan dinginkan. Nah, ini hasilnya ya. Dan selanjutnya di sini aku mau membalik aja, tapi biar toppingnya itu tidak berjatuhan, aku alasi dulu menggunakan baking paper. Karena biasanya kalau misalkan pakai topping double kayak gini, si kacang atau kejunya suka ada yang berjatuhan ya. Nah, untuk hasil bolunya juga ini gembul banget ya dan benar-benar lembut saat dipegang. Tapi di sini aku nggak kasih tunjukin untuk gimana hasil setelah dipotongnya karena ini tuh untuk pesanan ya. Mohon maaf banget, tapi dijamin ini resepnya benar-benar mantul banget karena aku udah sering bikin bolu tape pakai resep ini. Dan rasanya benar-benar enak ya. Dan cukup sampai sekian dulu, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.